guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan saya tentang seorang pendidik, sehingga memberikan wawasan dan pengalaman saya dalam proses pembelajaran. Saya memahami bahwa seorang pendidik berperan untuk memberikan pengajaran, menjadi pembimbing, teladan, fasilitator, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Baik, saya memiliki pengalaman bertemu dengan guru kreatif dan inovatif. Contohnya, pada guru seni budaya yang menerapkan metode pembelajaran yang beragam seperti diskusi, tanya jawab, bermain peran, dan pembelajaran berbasis permainan. Media pembelajaran yang digunakan juga telah terintegrasikan dengan teknologi digital, misalnya video, gambar, alat peraga, dan komik digital. Pengalaman tersebut mempengaruhi saya ketika menjadi guru untuk menerapkan pembelajaran kontekstual yang mendorong peserta didik mencari permasalahan, menemukan masalah, dan memberikan solusi dalam bentuk kegiatan proyek, debat, atau produk pembelajaran. Untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran, seorang guru dapat melalui survei, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan peserta didik. Saya dapat menganalisis hasil asesmen dan kegiatan refleksi untuk memberikan informasi pengaruh inovasi pendekatan pembelajaran terhadap capaian belajar peserta didik. Peningkatan kreativitas dan inovasi pendekatan pengajaran juga dapat diketahui melalui ketertarikan dan motivasi tinggi peserta didik dalam belajar. Saya merasa bahwa pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Penggunaan metode belajar yang menarik seperti permainan, proyek, dan bermain peran, serta materi belajar yang kontekstual dapat menciptakan pengalaman belajar yang dinamis. Pembelajaran kreatif dan inovatif tersebut memotivasi peserta didik untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam pandangan saya, kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah apabila guru menggunakan metode pembelajaran yang berbasis problem solving seperti proyek kolaboratif, diskusi, atau debat. Peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan mendalam, mengevaluasi informasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti permasalahan. Kemudian, sehingga peserta didik memiliki kemampuan memecahkan masalah secara efektif. Teknologi pendidikan digunakan untuk menciptakan pembelajaran sesuai kodrat zaman. Teknologi memungkinkan guru dapat menggunakan media pembelajaran yang beragam, seperti media audiovisual, media gambar, media AR atau virtual reality, alat peraga, dan komik digital. Media pembelajaran digital tersebut diterapkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga membentuk lingkungan belajar yang interaktif dan menyenangkan. Lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik dapat dicapai dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran beragam seperti proyek, diskusi, atau bermain peran. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan dengan membangun hubungan yang positif. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi seperti game edukasi, kuis online, teknologi AR atau virtual reality untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Keempat, memberikan dukungan sosial dan emosional dalam bentuk keteladanan.
Dan yang terakhir kelima, mendorong pengembangan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ya, saya merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Guru yang kreatif dan inovatif dapat berpikir kritis menggunakan pendekatan atau strategi pengajaran yang beragam untuk mengatasi masalah pembelajaran. Guru dapat merancang pembelajaran sesuai karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Sebagai calon guru seni budaya, saya dituntut harus berpikir kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Maka saya menyusun langkah belajar sebagai berikut. Yang pertama, membuat rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan latar belakang budaya peserta didik. Kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik sehingga dimungkinkan peserta didik mengembangkan bakat dan minat di bidang seni rupa, seni musik, atau seni pertunjukan. Ketiga, meningkatkan kompetensi pemanfaatan teknologi digital seperti AI, media interaktif, media AR atau virtual reality, media audio visual atau gambar untuk memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Terakhir yang keempat, menerapkan kode etik guru yang sesuai nilai luhur Pancasila sehingga menjadi teladan yang positif bagi peserta didik.